Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ambeien di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 10 hari sudah saya tidak mengupload informasi. Kali ini saya upload ini tanggal 7 April tahun 2024. Jadi kira-kira 3 hari menjelang Lebaran 1445 Hijriah. Memang di hari puasa Ramadan ini tidak terlalu banyak yang tanya-tanya kepada saya, tapi ada saja. Yang paling banyak itu mereka mengkhawatirkan sembelit. Nah, ini apakah harus businasi atau tidak itu terulang lagi di akhir-akhir ini. Ada beberapa teman dari berbagai daerah juga yang mengaku takut dengan sembelit atau penyempitan atau stenosis ya bahasa medisnya ya. Ini yang bagi yang mau operasi juga ada yang belum operasi tapi nanya itu ini apa nanti akan sembelit saya apakah akan sempit gitu ya, lubang anusnya apakah akan menjadi sempit. Perlu saya sampaikan saudara-saudara, berkali-kali juga ini sebenarnya setelah kita operasi memang ada perubahan dalam anatomi atau dalam bentuk anus kita, terutama pada hal elastisitas itu agak berkurang. Yang dulu bisa molor gitu ya, molor agak lebar gitu. Setelah operasi ini memang ada sedikit pengaruh yang mana itu molornya mungkin tidak selebar dulu. Ya, saya juga seperti itu. Sampai sekarang setelah 2 tahun lebih itu kondisi anus saya itu tidak seperti dulu yang bisa BAB gede ya. Tapi sekarang pun kadang-kadang itu dalam beberapa bulan gitu kalau saya makan tidak terkontrol, kering-kering makannya terus daging kurang buah itu sekali 2 kali memang sembelit. Itu sembelit, tapi saya tidak mengkhawatirkan itu. Yang jelas sehari-hari saya bisa BAB dengan lancar, dengan tuntas, sehari sekali rutin. Kadang ya agak encer, kadang ya agak keras, kadang ya biasa-biasa dan ukurannya kecil. Kenapa saya ukurannya kecil? Seperti yang dulu-dulu pernah saya sampaikan, saya tidak melakukan businasi. Kenapa tidak melakukan? Saya tidak tahu. Benar-benar saya tidak tahu kalau ada teknik businasi setelah operasi. Saya tahunya itu setelah 6 bulan. Kabarnya kalau sudah 6 bulan itu tingkat keberhasilannya juga kecil. Yang baik itu 2 bulan sampai 6 bulan. Kalau 1 bulan setengah sudah bisa, itu bisa dilakukan. Itu beberapa ada yang melakukan. Ada juga ini, ada teman kita dari Madiun ini, saya tanya sudah enak, sudah ini, tapi agak kecil. Apakah saya perlu businasi? BAB-nya bagaimana? Apakah lancar? Lancar-lancar saja, sudah tidak sakit, tapi lebih kecil. Nah, kalau ditanya seperti itu, saya membebaskan apakah mau businasi atau tidak, karena saya tidak businasi. Ada juga yang businasi dari Bojonegoro, Mbak Eva, itu juga melakukan dan kabarnya juga sudah mulai nyaman untuk BAB tapi masih ada nyeri-nyerinya. Kemarin-kemarin masih nanya-nanya itu. Nah, ini ya, businasi itu apakah bisa berhasil secara normal? Saya tidak punya pengalaman, saya juga tidak pernah melakukan, jadi ini saya harap teman-teman yang nonton jika ada yang businasi kemudian bisa normal itu bisa membantu menjawab berapa lama businasinya, berapa lama dimasukkan alatnya atau jarinya atau lilinnya itu ke lubangnya, berapa lama setiap hari berapa kali, sampai berapa lama, berapa bulan atau berapa minggu atau bagaimana sehingga itu bisa dikatakan berhasil. Jadi kalau saya ditanya itu ya banyak yang nanya, atas saya businasi apa enggak ya? Saya businasi apa enggak? Saya menyerahkan, monggo, monggo. Tapi yang jelas kalau saya sendiri tidak. Tidak itu karena ya saya itu gampang merasa paling sudah sembuh gitu ya, sudah cukup lah gitu. Itu saya tidak melakukan, faktornya mungkin ya karena dulu saya tidak mencari informasi ya setelah sakit ambeien itu.
nggak terlalu nyari informasi. Kenapa? Saya kalau nyari informasi terus ketemu penjelasan-penjelasan nambahin itu tambah pusing saya. Waduh, nanti saya begini, pikiran saya malah ndak gitu loh. Jadi saya mah juga kurang informasi akhirnya. Jeleknya begitu, saya kurang informasi. Jadi ya termasuk businasi, tahu istilah businasi itu sudah 6 bulan setelah operasi yang saya anggap saya sudah sembuh, saya bisa aktivitas kemana-mana, naik motor ngetrail saya cek sakit apa enggak ya, saya naik motor kemudian ada polisi tidur tak gas, oh enggak sakit ya berarti ya sembuh. Terus besoknya BAB ya biasa, meskipun kecilnya seberapa, sejari loh, kadang-kadang agak gede itu sejempol ya, kadang-kadang hampir 1 jempol kaki itu kalau keras agak ngeden gitu agak gede. Jadi ya itu saya anggap tidak masalah, sehingga saya tidak melakukan namanya businasi. Itu yang perlu diketahui ya bagi yang operasi. Yang jelas saya dulu itu kata dokter benjolan saya itu ada 4, kemudian yang dipotong 3. Kata dokter, "Mas, Pak, ini sebenarnya ada 4 tapi saya potong 3 karena nanti kalau saya potong semua nanti nggak bisa BAB, lubangnya sangat sempit." Nah, begitu. Itu kata dokter. Kemudian dokter juga bilang, ini juga harus dijaga pola makannya, pola hidupnya yang baik, jangan kerja yang berat-berat, nanti ini ada kemungkinan bisa kambuh ya. Harus siap. Oh iya dok, nggak apa-apa. Saya dibilangin begitu itu bukan panik terus, oh nanti kambuh lagi begini, enggak ya, saya dengerin aja, iya gitu aja. Setel kendu ya, tak setel gampang gitu. Jadi saya yakin kalau dengan saya rileks, saya nyetel ini mudah, nanti akan mudah. Tapi kalau saya kepikiran terus yang negatif-negatif, khawatirnya kejadian betul. Akhirnya ya begitu, mulai operasi saya sudah tenang ya, setelah operasi ya sakit, tapi saya mencoba tenang. Makan alhamdulillah tidak ada gangguan, makan tetap enak, meskipun berat badan saya juga turun 5 kilo ya. Saya sudah kurus, berat badan turun lagi ya, jadi saya semakin kurus. Tapi itu semua saya jalani dengan mencoba tetap rileks, tetap tenang ya, bahwa ini akan sembuh. Saya yakin gitu aja ya. Nah, saya yakin, apalagi waktu itu ada ayahnya teman yang operasinya, ibunya teman yang operasinya bareng, kemudian saya bilang, gimana kondisi ibunya? Alhamdulillah sudah enak. Oh itu ya, dia yang tua aja sembuh kok, apalagi saya yang lebih muda. Nah itu ada juga waktu hari H-nya hampir sama lah operasinya. Jadi bagi saudara-saudara yang masih bingung businasi atau tidak, atau takut ini penyempitan bahaya atau tidak, itu mulai sekarang coba ditenangkan. Kalau toh kecil tapi setiap hari sudah lancar, selama 1 bulan sudah lancar, atau kalau baru operasi seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih lancar, insya Allah nanti seterusnya lancar. Masalah kecil nggak apa-apa, nanti akan lama-lama menyesuaikan, fases itu keluarnya sesuai dengan jalurnya, dengan besar jalurnya. Ya memang saya akui lebih sempit, lubang saya lebih sempit, tapi tidak apa-apa. Itu yang saya alami. Dan bagi saudara-saudara yang masih bingung, mau operasi takut penyempitan, tidak operasi takut semakin besar semakin sakit. Nah, setidaknya informasi-informasi dari saya atau dari yang komen-komen itu bisa kalian pelajari. Dan ketika menghadapi masalah ambeien ini, baik yang belum operasi, tidak usah terlalu panik tingkat tinggi. Panik boleh, tapi tingkat rendah saja. Tetap positive thinking, tetap berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Termasuk makan ya, saudara-saudara. Banyak yang nanya, apa sih pantangannya makan, apa ini boleh, sampai ada yang tanya detail-detail, makan ini boleh apa enggak, makan ini boleh apa enggak, makan ini boleh apa enggak. Saya kadang-kadang ya, orang ini terlalu negatif thinking terhadap makanan ya. Itu caranya begini menurut saya, kalau Anda pengen makan nasi goreng ketika 2 minggu operasi, makan saja. Saya juga lakukan itu. Tapi dengan niat semoga saya makan nasi goreng ini tidak menyebabkan saya sembelit. Kita berdoa seperti itu. Ya, kita ini kadang-kadang melupakan aspek-aspek non teknis ya ketika kita menghadapi sebuah penyakit. Kita itu mengandalkan medis, terus mengandalkan pengalaman orang terus, tapi kita lupa bahwa di balik semua itu ada faktor non teknis yang kita tidak berkuasa mengaturnya.
Jadi itu mungkin ya orang sakit itu perlu ada suntikan spiritual ya, meskipun saya nggak ahli, tapi saya melihat-lihat dulu pernah saya itu, apa namanya, juga apa ya istilahnya di rumah sakit itu ada informasi, oh di sini rumah sakit sini kita menciptakan suasana yang tidak tegang. Orang juga setiap hari didatangi, orang untuk didoakan supaya pikirannya rileks, tidak pikirnya sakit terus. Nah, bagi Anda yang sedang panik, panik tingkat tinggi, panik tingkat dewa, tolong bukan tolong ya, saran saja meskipun, apa namanya itu sulit, coba, setel pikiran itu, positive thinking ya. Itu memang gawan ya, apalagi emak-emak itu paling sulit ya, stres saya, stres." Banyak yang mengaku stres. Ya karena Anda bilang stres-stres ya stres betul ya. Kalau Anda bilang enggak, insya Allah ya, semua akan menstimulasi otak, pikiran, hati kita untuk tidak stres. Tapi kalau kita panik, saya takut ini, makan ini takut. Makanan itu nanti juga, aduh jangan mau dimakan si orang itu, dia itu berprasangka buruk pada kita. Itu ya, itu istilah non-tesis itu coba kita berpositif thinking terhadap segala benda, makanan, barang, aktivitas. Kita jangan dikit-dikit takut, dikit-dikit berprasangka buruk. Itu nanti khawatirnya kejadian betul. Termasuk sakit ambeien ini, kalau toh Anda nggak kuat pengen makan mie ayam, makan mie ayam. Diniati ini untuk apa namanya, memenuhi keinginan, semoga ini tidak membuat sembelit, semoga ini tetap lancar gitu kan, daripada pengen terus tapi pikirannya takut itu. Saya tuh seminggu itu pengen nasi goreng tuh udah baweli saja makan, udah ayo ini nasi enak kok, apa wis nggak apa-apa besok, urusan besok, saya sampai begitu karena pengen ya. Tapi ada orang yang pengen tapi dimpet sampai berbulan-bulan hanya makan bubur saja, aduh kalau saya lemes gitu ya. Ya sekali-kali nakal sedikit. Nakal itu bukan berarti kita, lost, bukan, tapi kita diimbangi dengan pikiran semoga meskipun saya makan apa bakso ini nanti Allah memberikan, Tuhan memberikan kelancaran, tidak ada gangguan dan sebagainya. Coba diubah cara berpikirnya seperti itu. Ya, kenapa? Ya kadang-kadang kita berpikir negatif kebablasan sampai drop sampai macam-macam ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi sembelit itu berkaitan dengan penyempitan setelah operasi, memang itu kadang sering terjadi, tapi tidak perlu khawatir, ketika operasi dokter sudah memperkirakan semuanya. Kira-kira begitu, sampai jumpa lagi, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, silahkan disebarkan video-video ini kepada orang-orang yang malu membahas tentang ambeien saudara-saudara, teman-teman, dan lain-lainnya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.